Perkenalkan, kami kelompok 4 kelas ganjil. Hari ini kami akan menjelaskan tentang pemanggangan hazelnut. Anggota kelompok kami yaitu ada Veronica, Oki, Nadia, dan Luna. Yang akan kita bahas hari ini, yang pertama ada jenis produk, yang kedua ada pengaruh pemanggangan, yang ketiga ada parameter, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama adalah jenis produk. Jadi hazelnut ini merupakan jenis kacang pohon yang memiliki lapisan kulit luar yang keras. Nah, hazelnut ini juga merupakan kacang yang telah dikenal secara luas dan menempati urutan kedua dengan jumlah produksi terbesar di dunia setelah kacang almond. Negara Turki, khususnya di wilayah Laut Hitam, itu merupakan negara dengan penghasil hazelnut terbesar, yaitu sekitar 70% dari produksi seluruh dunia. Hazelnut ini juga merupakan salah satu jenis kacang yang dapat menyebabkan reaksi alergi. Biasanya alergi hazelnut ini ditemukan di benua Eropa dan diderita oleh orang yang juga mengalami alergi pada serbuk sari pohon. Nah, reaksi ini disebabkan karena adanya reaksi silang antara alergen dari serbuk sari pohon dengan protein yang ada pada hazelnut. Nah, meskipun begitu, alergi hazelnut juga bisa ditemukan pada orang yang tidak menderita alergi serbuk sari pohon. Reaksi dari alergi hazelnut yang parah ini dapat menyebabkan urtikaria, angioedema, muntah, edema faring, diare, dan anafilaksis. Nah, salah satu cara untuk mengolah hazelnut ini dengan cara dipanggang. Walaupun kacang hazelnut itu dapat dikonsumsi secara langsung tanpa proses pengolahan terlebih dahulu, namun hazelnut yang dipanggang ini cenderung lebih disukai oleh masyarakat. Nah, selain itu, hazelnut panggang juga dapat dijadikan campuran bahan makanan dari berbagai produk seperti permen, coklat, minuman, dan biskuit. Pemanggangan pada hazelnut juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas mutu dan organoleptik dari bahan asalnya. Selanjutnya adalah pengaruh teknik pemanggangan. Next. Jadi teknik pemanggangan ini sendiri, itu pemanggangan kacang itu biasa diproses pada temperatur yang lebih dari 180 derajat Celcius selama 12 hingga 15 menit atau dengan suhu 160 derajat Celcius selama 40 hingga 60 menit. Jadi metode umum yang biasa digunakan dalam pemanggangan hazelnut itu adalah dengan sistem batch atau metode lainnya seperti oven listrik komersial, pengering udara panas, atau metode lain seperti pemanasan inframerah dan proses dielektrik frekuensi radio dan gelombang mikro. Pemanggangan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan sifat organoleptik pada produk dan sangat berperan penting dalam memperpanjang masa simpan hazelnut karena pemanggangan akan mempengaruhi kadar air dari hazelnut tersebut. Kemudian next, pemanggangan ini sendiri akan memberi pengaruh perubahan terhadap perubahan komposisi kimiawi dan aktivitas biologi serta meningkatkan dan memberikan sifat khas organoleptik pada produk. Dapat dilihat dari sifat organoleptik yaitu warna hazelnut akan menjadi lebih coklat. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas enzim yang terdenaturasi karena suhu yang tinggi. Pencoklatan non-enzimatik pada kacang hazelnut panggang itu akan menurunkan nilai gizi, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas tentunya, karena akan ada penurunan daya cerna dan hilangnya asam amino dari hazelnut.
Selanjutnya adalah aroma yang dihasilkan dari hazelnut panggang akan semakin nikmat, di mana sebelum dipanggang akan hanya memberi aroma segar, namun setelah dipanggang aromanya menjadi lebih sedap dengan aroma panggang. Kemudian yang lebih memikat konsumen sehingga menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan adanya senyawa komponen volatil yang mengalami perubahan. Selanjutnya adalah rasa dari hazelnut yang lebih nikmat ditandai dengan atribut rasa aftertaste, burnt, sweet, roasty, dan coffee atau seperti coklat dan kopi. Selain sifat organoleptik, pemanggangan akan memberi pengaruh terhadap adanya perubahan asam amino bebas, peptida, asam lemak, vitamin E, fitosterol, dan lignan karena ada beberapa hazelnut yang kehilangan kulitnya selama proses pemanggangan. Selain itu, pemanggangan juga memberikan perubahan terhadap komposisi proksimat, asam lemak polifenol total, aktivitas antioksidan, dan protein. Ditemukan pula bahwa proses pemanggangan berpengaruh terhadap senyawa volatil, asam amino, vitamin B, fraksi lipida atau asam lemak tak jenuh dan tokoferol, serta senyawa fenolik. Namun tidak banyak mempengaruhi kandungan asam lemak tak jenuh dan tokotrienol dan senyawa fenolik, tetapi kandungan tokoferol mengalami penurunan akibat pemanggangan. Karena hal-hal tersebut, maka akan mempengaruhi nilai nutrisi dan kualitas akhir dari hazelnut panggang. Selanjutnya ada parameter pemanggangan. Next. Nah, parameter pemanggangan ini akan mempengaruhi terjadinya perubahan pada warna, senyawa volatil, kadar air, dan akrilamida. Parameter pemanggangan yang mempengaruhi semua sifat-sifat tadi adalah suhu dan waktu. Jadi suhu dan waktu ini akan mempengaruhi terjadinya perubahan dari mulai organoleptiknya, fisikokimianya, dan susunan dari bahan kimia yang ada di dalam kacang hazelnut. Nah, di sini suhu dan waktu itu bisa mempengaruhi kadar air yang ada di dalam hazelnut yang dipanggang. Jadi dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa hazelnut yang dipanggang dengan suhu 160 derajat selama 30 menit itu memiliki kadar air yang lebih sedikit atau mengalami penurunan kadar air sekitar 0,39%. Itu lebih sedikit daripada hazelnut yang dipanggang dengan oven suhu 130 derajat selama 40 menit. Selain itu, kadar air yang menurun juga menyebabkan terjadinya perubahan warna. Nah, kacang yang dipanggang dengan suhu 160 derajat tadi akan memiliki browning index atau yang menunjukkan tingkat kecoklatan pada kacang itu menjadi lebih tinggi. Pada kacang yang di oven dengan suhu 160 derajat selama 30 menit memiliki browning index paling tinggi, yaitu sekitar 129,1 dibandingkan dengan kacang yang dipanggang dengan suhu 130 derajat selama 40 menit. Nah, selain itu, warna yang dihasilkan pada kacang hazelnut tadi adalah berwarna coklat karena adanya reaksi browning atau kecoklatan yang terjadi antara gula yang terjadi akibat adanya reaksi antara gula dan asam amino bebas selama proses pemanasan itu. Nah, warna yang coklat pada hazelnut itu menandakan bahwa adanya pembentukan akrilamida. Jadi pada hazelnut
yang di oven pada suhu 170 derajat selama 30 menit itu memiliki akrilamida atau kadar akrilamida yang lebih tinggi dibandingkan dengan hazelnut yang dipanggang pada suhu di bawahnya dengan waktu yang lebih singkat. Senyawa volatil ini juga akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu dan waktu dari pemanggangan hazelnut itu. Karena senyawa volatil ini juga ditandai dengan adanya perubahan warna pada hazelnut. Jadi indikator dari adanya akrilamida dan senyawa volatil itu bisa dilihat dari perubahan warna yang terjadi pada hazelnut. Next. Di sini bisa dilihat di gambar itu ada gambar hazelnut yang dipanggang dengan berbagai variasi suhu dan waktu pemanggangan. Kita bisa lihat bahwa di hazelnut yang bersimbol huruf D itu memiliki warna yang lebih coklat karena dia dipanggang dengan suhu 170 derajat selama 30 menit yang bawah itu. Nah, kita bisa lihat bahwa semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu pemanggangan, warna dari hazelnut ini akan semakin coklat. Dan tentunya sifat organoleptiknya juga akan berubah serta komposisi dari bahan kimia pada hazelnut itu juga akan berubah seiring dengan bertambahnya waktu pemanggangan dan tingginya suhu pemanggangan. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari paper yang kami susun adalah teknik pemanggangan itu sangat berpengaruh terhadap perubahan fisikimia dari hazelnut. Nah, perubahan yang nampak itu ada warna, aroma, aktivitas air, dan lain sebagainya. Parameter dari pemanggangan hazelnut itu adalah suhu dan waktu proses pemanggangan. Perubahan pengaruh dari parameter ini bisa jadi warna, senyawa volatil, akrilamida, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.